Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama channel ini dalam edisi video kita terbaru pada hari ini di tanggal 9 Agustus 2024. Kita akan lihat kembali sirkuit Mandalika ini seperti apa terbarunya, mulai dari kesibukan pengerjaan serta sejauh mana capaian dan perkembangan selama dari pengerjaan tersebut berlangsung. Nah, di sini kita sudah berada di akses jalan menuju ke Tunnel 1 sembari kita melihat ya yang terpantau dari kamera udara untuk kondisi yang lama kita tidak shot dari kamera udara. Nah, seperti ini kondisi dari akses jalan menuju ke tunnel dan tunnel 1, serta di samping kiri maupun samping kanannya terdapat area rumput dan taman, dan juga JPO jembatan penyeberangan orang yang sudah jadi dibuat ya tahun lalu teman. Dan pada tahun ini akan dipakai lagi jembatan penyeberangan yang dibuat atau dibangun secara permanen teman ya, dapat dipergunakan di tahun-tahun berikutnya untuk menyambut berbagai jenis balapan, mulai dari balapan internasional, Asia, dan nasional. Nah, untuk itu semuanya para penonton dan semua yang terlibat dalam gelaran MotoGP, tentunya adanya jembatan penyeberangan tersebut yang kita lihat tadi makin mudah teman-teman semua menjangkau lebih dekat area yang Anda tuju teman-teman ya, tidak mengelilingi akses jalan yang cukup terpaut jauh sekarang, sehingga belum 1 menit saja kita sudah sampai ke tempat area yang kita tuju. Jadi luar biasa ya, dekat dan lebih cepat, tidak memakan waktu lama apabila kita melewati dari JPO tersebut. Oke, dan baiklah, di sini kita sudah berada di depan Tribun A yang saat ini terus dilakukan pembenahan ya, supaya Tribun A tampil beda, tampil lebih baik untuk menyambut balapan MotoGP 2024 pada bulan September nanti. Tribun di sini ya dibenahi untuk atapnya diperpanjang ke depan agar para penonton tidak kepanasan lagi, terutama kursi yang paling depan yang terkena sinar matahari. Otomatis para penonton yang duduk paling depan akan kepanasan. Nah, jadi sekilas seperti ini ya, bagian depannya terkena sinar matahari, sementara yang ada atapnya bagian belakang kursinya tidak terkena sinar matahari. Jadi untuk MotoGP 2024 di Tribun A di sini akan menampilkan lebih baik dan para penonton lebih aman dan nyaman, tidak kepanasan lagi, dan tentunya menambah tampilan baru untuk Tribun A dan B yang saat ini sedang dibenahi ya, dapat terselesaikan tepat waktu. Jadi sebelum MotoGP beberapa minggu maupun hari, tribun di sini harus rampung dengan sempurna dan hasilnya memuaskan apa yang diinginkan. Dan saat ini terus ya dikonsentrasikan oleh para pekerja yang sudah berpengalaman, profesional untuk melakukan pengerjaan pembenahan tribun. Nah, jadi ini yang ditunggu-tunggu untuk para penonton semua ya, sesuai keluhan dan request dari teman-teman semua ya, komentar, saran, akhirnya tahun ini dapat tercapai apa yang teman-teman sebagian inginkan ya untuk sirkuit Mandalika, terutama di bagian tribun ya, mengeluhkan agar tidak kepanasan lagi dan tentunya menambah tampilan baru semakin keren dan menarik. Nah, itu teman-teman ya, jadi tahun ini tercapai atau terlaksanakan. Nah, sebenarnya ada 11 tribun yang dibenahi di sirkuit Mandalika, namun di tahun ini ada 2 tribun yang tercapai untuk dibenahi, yaitu Tribun A dan Tribun B. Sementara yang sisanya, yang beberapa tribun itu akan rencananya dilakukan pembenahan ya di tahun depan untuk MotoGP 2025 teman-teman ya. Nah, di tahun ini hanya 2 tribun saja dulu ya dibenahi, mengingat ya MotoGP makin dekat, beberapa minggu lagi, 1,5 bulan ya MotoGP akan digelar. Tapi kita optimis dengan progres pengerjaan pembenahan tribun ini selesai tepat waktu ya, dikejar target tuntas tentunya dikebut siang dan malam. Dan saat ini progres pembenahan memasuki ya pemasangan material besi baru ya di bagian depan tiang untuk kerangka serta pemasangan tiang, dan juga pondasi beton yang sudah tercetak kemarin. Sekarang ini sebagian sudah dipasang dan sudah didatangkan semua, tiba di depan pedok, di depan tribun maksud saya ya, untuk dipasangkan dari material-material berikutnya, karena kita ketahui untuk material banyak sekali sudah tiba dan saat ini dalam tahap pemerancangan, perakitan, pengecatan, segala sesuatu terus dilakukan di sana. Untuk tampilan dari atap tribun yang baru nanti seperti apa, tentunya kita terus tunggu dan terus menikmati proses dan tahapan saat ini yang dilakukan di sirkuit Mandalika, biar mengetahui untuk proses mulai awalnya seperti apa, pertengahan, dan hasil akhirnya seperti apa nanti teman-teman.
Dan seperti yang kita sudah lihat ya, bentuk dan rupa dari material tribun tersebut ya, mulai dari besi tiang, kerangka dari atap serta atapnya itu modelnya bagus teman-teman, dan keren, tentunya kuat dan kokoh, dan juga agak melengkung keren sedikit ya untuk kerangka dari atap baru untuk tribun A dan tribun B yang saat ini sedang dibenahi. Dan bagian yang lain juga untuk pembenahan tribun ya, saat ini sudah mulai dikerjakan ya, penimbunan bagian galian yang sudah digali dengan kedalaman yang sudah ditentukan ya, beberapa meter, dan sudah ditaruh ya untuk material dari beton sebagai nanti tempat berdirinya sebuah tiang, dan saat ini sudah tertimbun dan siap dilakukan pemasangan untuk besi kerangka yang kokoh tersebut teman-teman ya, yang ada di zona tengah posisinya. Dan sekarang kita lihat untuk kondisi terbaru di area yang lain di dalam sirkuit. Kita berada di sini untuk tikungan ke-17, area rumput yang sering kita ketahui terus dijaga dan dirawat ya, seperti penyiraman di pagi, siang, dan sorenya, dan cara perawatan lainnya biar area rumput ya dengan cepat tumbuh subur dan cepat menghijau. Walaupun saat ini kita ketahui cuacanya yang sangat panas sekali di kawasan Mandalika, kadang mendung, kadang panas seperti itu. Jadi upaya seperti ini terus dilakukan untuk penutupan area rumput dengan menggunakan plastik khusus, diharapkan secepatnya cepat subur dan menghijau. Ini spesial ya untuk tampilan baru dari sirkuit Mandalika, terutama masalah hijau dan asrinya. Tahun lalu kan kita lihat untuk area rumputnya kering ya pada MotoGP tahun lalu. Nah, di tahun ini lebih beda lagi agar tidak kering seperti tahun lalu. Untuk itu mulai dari sekarang, MotoGP masih lama ya, beberapa minggu lagi, 1,5 bulan. Nah, masih lama kalau kita pikirkan. Nah, jadi untuk perawatan untuk PR ya, menghijaukan area rumput di dalam sirkuit Mandalika agar bagus tersorot dari kamera helikopter nanti teman-teman. Nah, tentunya untuk itu sirkuit Mandalika ya tidak mau tampil jelek ya, lebih baik daripada tahun lalu untuk sirkuit Mandalika. Nanti sirkuit Mandalika akan dilakukan pengecatan ulang kembali terhadap kondisi cat lama yang sudah pudar atau kelihatan kusam, jadi dilakukan pengecatan. Ya, seperti di area run-off tikungan ke-10 dan 11 itu sekarang kita lihat kan sudah pudar, tidak kelihatan jelas catnya, jadi itu jelas akan dilakukan pengecatan. Serta area cat yang masih kelihatan baru atau bagus dibiarkan saja, dan juga nanti mungkin akan dilakukan pengecatan terhadap ya run-off yang belum tercat sama sekali, misalnya run-off tikungan 1 yang kelihatan masih polos ya warna hitamnya. Nanti akan ditulis dengan nama sirkuit Mandalika atau apa, dibuatkan semenarik mungkin untuk tampilan baru di lintasan sirkuit Mandalika yang dilihat semua dunia bisa melihat ya dalam tayangan televisi internasional balapan MotoGP ya. Ada Marc Marquez dan Jorge Martin ya, Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia dan pembalap yang lain ya. Yang mana saat-saat ini ya balapan MotoGP makin seru karena memperebutkan gelar juara dunia antara Jorge Martin, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia yang sangat bersaing, dan juga Enea Bastianini dalam tayangan MotoGP di beberapa minggu dan bulan sebelumnya teman-teman. Dan sirkuit Mandalika masuk kalender MotoGP 2024 dia di bulan September pada tanggal 27 sampai 29 pada seri ke-16. Jadi nanti akan bersaing sengit ya pembalap tersebut teman-teman ya. Dan inilah dia, kita sudah berada di area zona tengah yang teman-teman tunggu. Apa saja yang dilakukan kesibukan di zona tengah? Nah, di sini mari kita akan bahas bersama. Jadi pertama-tama di sini sementara areanya dipergunakan sebagai letak tempat dari material tribun ya teman-teman, seperti tiang, kerangka atap dan juga atapnya yang saat ini dilakukan pengecatan, dan banyak sekali ya terlihat material untuk pembersihan tribun teman-teman, dan juga pembersihan semak-semak belukar agar UMKM dan bazar merasa aman dan nyaman berjualan di sini, dan juga para penonton ya berlalu lalang di sini nyaman dan aman. Ada pohon tempat kita berteduh dan lain sebagainya dipersiapkan di sini teman-teman ya. Selain kita menonton balapan, tapi juga kenyamanan di area zona tengah ya bisa kita rasakan dan nikmati bersama. Ya, liburan sambil nonton balapan, makanan khas Lombok banyak di sini, dan juga konser nanti akan kita dihibur oleh artis papan atas Jakarta yang akan hadir untuk menyaksikan balapan MotoGP, dan mereka konser untuk menghibur sahabatku semuanya. Dan inilah dia, terlihat ada dua truk tangki air yang saat ini mengisi air terdekat sini teman-teman ya. Jadi setelah mengisi, jelas nanti akan melakukan penyiraman di area tanaman ya yang mereka sudah tanam, yaitu pepohonan, area rumput, dan di taman-taman lainnya teman-teman. Biar tampilan sirkuit Mandalika di mata dunia hijau dan asri, ditambah dengan pemandangan yang indah sekali, yaitu laut
Dan juga perbukitan yang terlihat di sekeliling sirkuit Mandalika dan ditambah dengan fasilitas sarana pendukung yang sudah sangat memadai. Ya, banyak penginapan yang saat ini sudah selesai rampung dibangun, yang makin ditambah, dan juga banyaknya akses jalan, area parkir sudah luas. Jadi teman-teman jangan khawatir masalah kemacetan, sekarang dijamin 100% tidak ada kemacetan. Dan untuk pengamanannya super aman teman ya, seperti tahun-tahun lalu lah, sampai sekarang makin ditingkatkan tentunya. Dan inilah dia Tribun A yang saat ini berbenah untuk para penonton semua, calon para penonton Tribun A nanti. Mungkin ada yang menonton video ini yang melihat proses dan tahapan tribun yang Anda duduki nanti di Tribun A. Jadi teman-teman aman dan nyaman nanti ya teman-teman. Ya, seperti apa yang kita rasakan di sini, kawasan Mandalika panas tapi sejuknya luar biasa karena anginnya sangat keras sekali teman-teman ya sekarang di kawasan Mandalika. Tadi barusan ya pas saya menerbangkan drone kita goyang-goyang karena kerasnya angin ya, tidak stabil, tapi kita terus terobos dan jos untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya buat sahabatku semuanya. Dan sehingga hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat ya, mulai dari awal sampai akhir untuk video ini. Inilah dia kondisi terbaru di area yang lain sirkuit Mandalika. Kita masih di area dalam, antara dalam dan area zona tengah teman-teman. Nanti kita akan lihat untuk pembersihan semak-semak belukar di tengah terik matahari. Para pekerja sangat antusias dan semangat untuk melakukan ya pembersihan semak-semak belukar yang tinggi ini teman-teman ya.